Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal qail yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yumfauna anhu tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin wa ala alihil muhtadina bihadiyih wal muqtadina bisunnatih wan nasirina lida'watih wal munadilina anha bin nafsi wan nafis. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya janjikan di hari kemarin, saya akan membahas mengenai kisah Sa'labah. Karena kisah ini sangat populer. Tapi awas, jangan lupa, yang populer belum tentu benar. Ingat itu ya. Yang populer belum tentu benar. Malah kadang-kadang yang dipandang aneh, yang dipandang ganjil sehingga tidak populer, ternyata sahih, ternyata benar. Maka dengan demikian, hati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh dengan kepopulerannya. Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Biasakan yang benar, tapi jangan membenarkan yang biasa. Allah, biasa kita dengar kok dari ustadz-ustadz, kan begitu. Memang saya katakan, sebagian ustadz-ustadz ada yang menyampaikan kisah yang batil ini. Kisah Sa'labah yang zakatnya ditolak oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, diserahkan kepada Abu Bakar, juga ditolak. Kata Abu Bakar, kata cerita itu kata Abu Bakar, bagaimana aku akan menerimanya? Sedangkan Rasulullah tidak menerimanya. Di masa Umar pun begitu. Di masa Utsman pun begitu. Jadi yang pasti dari segi riwayat ini kisah batil. Lemah riwayatnya, bahkan sangat lemah. Seperti yang saya katakan kemarin, lebih lemah dari sarang laba-laba. Kalau dari segi riwayatnya lemah, maka nggak boleh kita ceritakan. Kita bercerita atas nama hadis yang sahih. Ternyata tidak. Ini nggak dibenarkan ya. Sama dengan mengatakan yang Nabi katakan, tapi padahal Nabi tidak pernah mengkatakannya. Dia mengatakan ini kata Nabi, tapi Nabi nggak pernah mengatakannya. Maka diancam. Siapa yang mengatakan dari aku padahal aku tidak mengatakannya, falyatabawa maq'adahu minan nar.
silakan menempati tempat duduknya di dalam neraka. Begitu kata Nabi. Jadi kita nggak boleh berkata atas nama Nabi, padahal Nabi tidak mengatakannya. Ini artinya berbohong atas nama Nabi. Berbohong saja dosa besar, tentunya lebih luar biasa lagi besarnya kalau berbohong atas nama Nabi. Kan begitu. Jadi riwayat Sa'labah itu dari segi riwayat adalah lemah, dhaif, sangat lemah. Bagaimana dari segi isi? Dari segi isi ada sebuah buku ya, yang judulnya Hadis-hadis maudhu dan dhaif yang populer ya. Mengkritisi hadis-hadis dhaif dan maudhu yang populer. Hadisnya memang populer tapi dhaif. Nah, kemudian yang mendhaifkan riwayat tentang Sa'labah tadi ulama-ulama besar. Imam Ibnu Hajar melemahkannya, Imam Az-Zahabi melemahkannya, ya. Imam Al-Iraqi melemahkannya. Jadi bukan ulama kaleng-kalengan ya, ulama besar ini ya. Nah, takutnya ada orang ngaku-ngaku ulama. Kalau ngaku-ngaku ulama namanya ulama kaleng-kalengan begitu. Ini enggak, ulama besar. Imam Ibnu Hajar ulama besar, semua orang tahu. Imam Az-Zahabi juga ulama besar. Mereka mengatakan riwayat ini sangat lemah dari segi matan. Pertama, nanti ini akan berlanjut ya. Yang pertama, kenapa riwayat tadi lemah? Bertentangan dengan ucapan Rasulullah. Sebagian sudah saya sebutkan kemarin, bahwa Rasulullah mengatakan orang yang ikut perang Badar mempunyai kelebihan. Sehingga dalam Sahih Bukhari ada satu bab disebut Babu Fadlin Man Syahida Badron. Ya. Bab keutamaan orang yang ikut perang Badar. Jumlahnya 300 orang lebih. Termasuklah di dalamnya Sa'labah. Dan orang yang ikut perang Badar itu, pertama ingat kata Nabi ya, dosa-dosa mereka diampuni. Yang kedua bahwa mereka tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, di zaman Rasul zakat itu diambil sesuai dengan perintah Quran, khudz min amwalihim shadaqatan. Nah, kan begitu diambil. Maka kalau diambil kemudian yang pemilik zakatnya, pemilik hartanya yang sudah cukup nisabnya nggak mau mengeluarkan, negara mengambil paksa. Begitu. Berarti kan riwayat ini batil. Apa benar itu? Sa'labah zakat, tapi zakatnya ditolak? Nggak benar. Kenapa? Nggak mungkin sahabat yang dijamin tidak masuk neraka itu, beliau tidak mau membayar zakat. Apalagi tadi saya katakan, cara berzakat di zaman Rasul itu dan di negara-negara Islam sampai sekarang kan begitu, diambil. Kalau diambil menolak kan begitu, ambil paksa. Jadi nggak ada istilahnya
Kalau nggak mau ngasih udahlah. Berarti si Sa'labah nggak mau ngasih, udahlah, kan begitu. Sampai turun ayat. Turun ayat surah At-Taubah ayat 75 dan 76. Dan ayat ini nggak ada korelasinya dengan Sa'labah. Karena ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Ya. Tolong ya, kita jangan ikut-ikutan membawa cerita yang seakan-akan valid, seakan-akan sahih, ternyata tidak. Karena kalau kita ikut menceritakannya, berarti kita ikut merendahkan Sa'labah. Padahal Sa'labah itu salah seorang yang ikut dalam perang Badar. Dan orang yang ikut dalam perang Badar mempunyai keutamaan. Dosa mereka diampuni dan mereka tidak akan masuk ke dalam neraka. Wallahul muwaffiq wal hadi ila shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.